Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ayu Rohmawati, mahasiswa dari Polbangtan Malang dengan Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktek dari mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan. Di sini kita akan membahas mengenai proposal penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan, pengelolaan limbah ternak sapi di Desa Tambak-Sari. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang berisi di mana populasi ternak sapi di Kecamatan Purwodadi per tahun 2020 berjumlah 4.093 ekor ternak. Jadi, apabila limbah yang berasal dari peternakan tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar berupa pencemaran udara, air, dan tanah, dan menjadi sumber penyakit, dapat memicu peningkatan gas metan dan juga gangguan pada estetika dan kenyamanan di lingkungan sekitar peternakan. Diketahui limbah ternak satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan kotoran berkisar 8-10 kg per hari atau 2,6-3,6 ton per tahun, atau setara dengan 1,5-2 ton pupuk organik, sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan mempercepat proses perpagian pada lahan. Yang kedua, rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Desa Tambak-Sari, Kecamatan Purwodadi. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan yang harus dilakukan di wilayah Desa Tambak-Sari, Kecamatan Purwodadi, dengan tujuan mengetahui keadaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Desa Tambak-Sari, Kecamatan Purwodadi, dan yang terakhir mengetahui strategi pengembangan yang harus dilakukan di wilayah Desa Tambak-Sari, Kecamatan Purwodadi. Selanjutnya kita membahas bab 2 mengenai potensi dan masalah. Di sini ada beberapa potensi. Yang pertama yaitu mayoritas masyarakat mata pencahariannya sebagai petani dan peternak. Yang kedua, terdapat 4.093 ternak sapi di Kecamatan Purwodadi per tahun 2020 yang menghasilkan limbah ternak belum terolah dengan baik. Yang ketiga, lahan untuk padang rumput yang cukup luas karena Desa Tambak-Sari adalah kawasan hutan. Dan yang keempat, Desa Tambak-Sari termasuk dalam desa wisata. Selanjutnya dalam masalah, di sini ada beberapa masalah yang terdiri dari pendidikan yang relatif rendah, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga cara pemeliharaan yang masih tradisional, dan yang keempat model kandang, yang terakhir limbah ternak yang menumpuk. Oke, kita lanjut ke bab 3 mengenai perumusan strategi dan pengembangan. Dilihat dari potensi dan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang paling membutuhkan pengembangan adalah dalam pengolahan limbah ternak dengan populasi ternak 4.093 ekor sapi yang berpotensi menghasilkan limbah yang ternak yang cukup banyak yang diolah secara tradisional oleh masyarakat yang hanya dikeringkan dengan sinar matahari saja. Di sini saya akan menggunakan analisis SWOT agar pengembangan tepat dengan potensi maupun masalah mengenai banyaknya limbah ternak yang belum terolah dengan baik. Berikut adalah analisis SWOT yang saya lakukan mengenai pengembangan potensi di wilayah Desa Tambak-Sari. Kita lanjut ke bab 4 yang berisi penutup. Bahwa Desa Tambak-Sari mempunyai potensi untuk peternakan maupun pertanian yang secara umum daerah ini beriklim tropis yang mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau, dan memiliki lahan hijauan yang luas untuk pakan ternak sapi. Sebagian besar masyarakat berada pada usia produktif dari umur 17 sampai 60 tahun.
Banyaknya ternak yang berpotensi menghasilkan limbah yang menyebabkan limbah tertumpuk dan tidak diolah dengan baik. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan di wilayah Tambasari mengenai pengelolaan limbah ternak. Yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan kotoran sapi. Yang ketiga, pembinaan yang efektif pada kelompok peternak secara berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan manajemen pemeliharaan kandang dan kesehatan ternak. Dan yang terakhir, meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan. Demikian pembahasan mengenai proposal penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan pengelolaan limbah ternak di Desa Tambasari, Kecamatan Purwodadi. Saya Desi Airomawati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam hal materi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.